Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, di channel Football United pada 9 hari yang lalu ya, berarti kurang lebih eh, pada tanggal 4 atau 5 November, gua sempat melakukan polling nih ya di post di YouTube channel Football United ini. Gua menulis Ruben Amorim datang, tapi ada kemungkinan besar kegiatan di bursa transfer nanti akan sangat terbatas karena Ineos sedang berhemat. Kalau, sekali lagi ya, kalau hanya satu posisi yang harus diperkuat di bursa nanti, di posisi manakah? Kalau ada pilihan lain, tulis di komen. Thank you. Gua tulis seperti itu untuk pembukaannya, dan yang gua maksudkan di sini bursa transfer adalah bursa transfer musim panas. Karena sepertinya di bursa transfer musim dingin kegiatan ini akan mungkin tidak akan ada pergerakan bahkan ya. Dan ya gua tahu mungkin juga Manchester United tentu saja tidak melakukan hanya satu posisi saja, bisa jadi satu, dua ataupun mungkin tiga. Tapi yang gue ingin tekankan di sini adalah satu posisi mana nih yang urgent, yang menjadi prioritas utama untuk Ruben Amorim ya, atau untuk squad tim Ruben Amorim ini memiliki pemain baru di bursa transfer nantinya, mentransfer ataupun mengambil dari klub lain. Di nomor 1 itu ada back kiri, luar biasa 51%. Sobat Football United ini memilih back kiri ya. Jadi artinya 51% memilih back kiri untuk didatangkan dulu. Lalu nomor 2 paling banyak adalah penyerang tengah. Penyerang tengah ini berarti ya pemain depan ya. Ada 22%. Lalu penyerang sayap 16%, pemain tengah 11%. Kalau gue lihat secara cepat ya, komentar-komentar yang lain nampaknya tidak ada posisi baru yang disebutkan. Banyak komentar-komentar yang menurut gue tidak berhubungan secara langsung dengan posisi yang ingin untuk supaya datang ya. Posisi mana, lebih hanya ya mengulangi lagi apa yang sudah dipilih di polling. Jadi paling banyak memang 51% posisi ada di back kiri untuk diperkuat di bursa musim panas nanti ya. Kalau mungkin cuma bisa satu, inilah posisi yang nampaknya diinginkan sekali. Dan kalau bisa jadi lebih dari satu, maka prioritasnya ini ada di back kiri. Nah, bagaimana gua melihat hal ini ya dari pilihan gua, seandainya dari 4 opsi di sini ada back kiri, penyerang tengah, penyerang tengah ataupun pemain depan ya. Lalu pemain tengah dan juga penyerang sayap. Mungkin gue ingin bahas dulu dari pemain tengah. Pemain tengah saat ini Manchester United ada Christian Eriksen, ada Casemiro, ada Ugarte, ada Kobbie Mainoo juga. Ada juga Bruno Fernandes yang bisa dimainkan di posisi tersebut. Lalu ada Toby Collier juga kan yang bisa bermain di posisi tengah. Dengan kemungkinan di bursa transfer musim panas tahun depan ya, artinya selesai musim ini itu Christian Eriksen dengan kontrak yang selesai bisa jadi cabut sih menurut gue ya. Casemiro apakah akan cabut atau tidak ini masih belum pasti, masih spekulasi. Sehingga gue menilai pemain tengah Manchester United nampaknya dari sisi kedalaman dulu ya ini masih oke menurut gue ya. Dari sisi kuantitas, dari sisi kualitas ya disinilah peran dari pelatih menurut gue ya. Salah satunya untuk bisa meningkatkan lagi para pemain yang ada di posisi ini untuk bisa tampil maksimal dengan kapasitas tertinggi. Penyerang sayap bagaimana? Di posisi nomor 2 paling bawah ya 16%. Gue juga melihat dari sisi kuantitas dulu Manchester United punya banyak pilihan di sana. Ada Ahmad, ada saat ini juga masih ada Anthony ya kan, ada Garnacho, ada Rashford tentu saja di sana. Dimana 4 pemain untuk 2 posisi sayap penyerang kanan ataupun kiri, katakanlah dengan formasi 3-4-3 ini masih bisa menutupi banget ya. Belum lagi ada Mason Mount misalnya yang bisa juga dimainkan di posisi penyerang sayap atau juga pemain tengah ya kan, Mason Mount. Jadi menurut gue ini pun juga masih oke dari sisi kuantitas. Dari sisi kualitas ya sekali lagi ini juga peran dari
staf kepelatihan untuk bisa memaksimalkan skuad yang ada kali ini. Tapi dari sisi kuantitas menurut gue belum dalam hal prioritas ya untuk didatangkan. Pun juga penyerang depan, pemain depan atau penyerang tengah. Ada Joshua Zirkzee, ada Rasmus Højlund, mungkin pemain lain juga bisa ditaruh di sana, Rashford misalnya. Jadi masih ada opsi-opsi. Tinggal bagaimana staf kepelatihan ini memaksimalkan pemain-pemain yang ada, terutama pemain muda ya, Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, di mana Joshua Zirkzee masih menjalani musim pertamanya di Manchester United, dan ini bukan musim yang mudah karena ada pergantian dari staf kepelatihan ya kan. Dia juga harus masih beradaptasi menurut gua dengan Liga Inggris, dengan Manchester United, ditambah dia adanya gaya permainan yang baru di mana dia harus beradaptasi lagi ya dengan gaya permainan tersebut. Rasmus Højlund musim lalu di musim pertamanya sempat ada kesulitan mencetak gol di Premier League, mencetak banyak gol di Champions League, tapi setelah keran golnya terbuka di Premier League dia bisa mencetak banyak gol, gue ingat pada saat itu, dan harus terhenti karena dia absen karena cedera. Saat ini pun dia juga belum memulai, ataupun ketika dia memulai musim ini tidak dengan ideal karena dia sempat juga absen ya kan karena cedera. Hanya saja perlahan tapi pasti gue melihat sebenarnya Rasmus Højlund ini punya potensi besar. Dia sudah menunjukkan kemampuan untuk mencetak gol dengan gol yang diciptakan musim ini ya, cara mencetak golnya, artinya dia punya finishing yang bagus. Musim lalu pun juga demikian. Mungkin yang harus diperbaiki misalnya ya, bagaimana support kepada Rasmus Højlund. Distribusi bola ini juga penting. Jadi Rasmus Højlund yang banyak melakukan gerakan tanpa bola juga bisa diberikan umpan-umpan yang bagus sehingga dia bisa memaksimalkan kemampuan finishingnya yang menurut gue bagus. Jadi dari sisi kuantitas ini sudah oke. Belum dalam prioritas utama sih untuk didatangkan. Dan gue juga sepakat dengan mayoritas komentar dari Sobat Football United ya, 51% di sini ada di back kiri. Gue pun juga melihat seperti itu. Dengan komposisi 3-4-3 atau 3-4-2-1, wingback kanan maupun kiri ini akan memegang peranan yang penting sekali ya. 3-4-3 atau 3-4-2-1, satu dan yang lainnya ini sangat berkaitan, terutama dari sisi flank, dari sisi sayap. Dan back sayap ini mereka dituntut untuk punya mobilitas yang tinggi, untuk bisa bertransisi pun juga dengan cepat. Mereka ikut dalam menyerang, mereka ikut juga dalam bertahan, karena pengembangannya ya dari 3-4-2-1 ini bisa menjadi 5-3-2, 5-2-3, bisa berkembang menjadi 3-2-5, di mana ya penyerang atau back sayap ini juga dituntut untuk bisa maju ke depan. Dalam pertandingan Sporting Lisbon misalnya, Sporting CP, posisi wingback ini juga sering terlibat aktif dalam menyerang, bahkan mencetak gol juga. Jadi ada tuntutan-tuntutan yang menurut gua sangat besar lah ya, pengaruhnya di permainan di atas lapangan. Dan kalau melihat ketersediaan saat ini ya, kuantitas, dari sisi kuantitas dulu Manchester United kurang di situ. Bahkan ini kan sudah terjadi dari musim lalu. Back kiri Manchester United sangat minim sekali ya tampil dengan posisi back kiri murni. Tyrell Malacia sepanjang musim tidak pernah ikut terlibat dalam pertandingan. Dia tenggelam dalam cedera. Luke Shaw pun juga demikian. Sampai harus ditambal dengan pemain-pemain lain yang posisi aslinya bukan di back kiri. Sofyan Amrabat misalnya, Victor Lindelof pun juga demikian. Musim ini beberapa kali Lisandro Martinez yang bisa bermain oke ya di posisi back kiri, tapi bukan posisi terkuatnya menurut gua. Pun juga seorang Diogo Dalot dan juga Nocer Mazraoui yang memang posisi naturalnya ini ada pada back kanan. Nah, dari situlah gua menilai penting bagi Manchester United untuk memiliki pemain yang memang posisi naturalnya, posisi terkuatnya, posisi aslinya ada di back kiri. Sampai dengan video ini gue bikin, memang Luke Shaw masih dalam tahap pemulihan. Tyrell Malacia pun bahkan sudah terlibat ya di U21. Namun secara ringan amatiran, dengan apa yang menimpa mereka, artinya cedera yang berulang-ulang ataupun dengan jangka waktu yang panjang, ini menimbulkan kekhawatiran dari sisi kebugaran. Akankah mereka siap
dengan jadwal yang tinggi, dengan frekuensi yang banyak, dengan intensitas yang tinggi di kompetisi yang diikuti oleh Manchester United, ini menjadi tanda tanya besar. Sehingga menurut gua mendatangkan pemain prioritas utama dari 4 pilihan yang gua tulis di post ini ya, sebagai survei ataupun polling, gua memilih posisi bek kiri. Salah satu alasan besarnya adalah Manchester United belum ada posisi yang murni ya selain Tyrell Malacia dan juga Luke Shaw, di mana Tyrell Malacia dan juga Luke Shaw gua secara dengan amatiran meragukan mereka ini siap atau tidak dari sisi kebugaran dulu. Dari sisi teknis pun juga seperti itu. Ruben Amorim meminta pemainnya ini bermain dengan intensitas yang tinggi. Intensitas yang tinggi artinya memiliki kesiapan fisik yang bagus. Dan dari apa yang terjadi di musim lalu, kesiapan fisik inilah yang menjadi tanda tanya besar untuk Tyrell Malacia dan juga Luke Shaw. Balik lagi ya, di musim panas nanti, kalau bisa hanya satu pemain yang didatangkan, gue harap itu adalah bek kiri. Kalau bisa mendatangkan lebih banyak posisi lagi ya, gue berharap posisi bek kiri ini ditempatkan sebagai prioritas teratas. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti polling ini ya. Kalau ada tanggapan lain seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.